Jadi sebenarnya mata ketiga, mata dhamma itu sebenarnya metafor. Secara ininya ya, metafor untuk menunjukkan ada sesuatu yang melihat dalam tanda kutip. Ya, Bante akan lebih memilih menggunakan wisdom eye, mata kebijaksanaan. Ya, mata kebijaksanaan ini sesungguhnya berlevel. Yang Bante juga sering sebutkan. Ya, kebijaksanaan itu banyak levelannya. Pariyati, patipati, patiweda. Ya, di pariyati akan memunculkan sutamaya panya. Ya, sutamaya panya artinya kebijaksanaan yang dihasilkan karena membaca, berteori, intelektual. Itu pun bagian dari wisdom eye di levelan pariyati. Pati-pati akan menghasilkan kebijaksanaan yang dibilang cinta maya panya. Itu juga bagian dari wisdom eye. Mata kebijaksanaan di levelan itu. Praktek seseorang satu dengan lain juga berbeda. Tapi mungkin range-nya akan berbeda juga. Nah, orang akan tahu bagaimana praktek sila, tahu bagaimana praktek berdana, tahu bagaimana praktek meditasi. Sebatas tahu dengan latihan. Ternyata meditasi itu nggak gampang. Ternyata meditasi itu butuh kesabaran, butuh kesiapan fisik dan mental. Butuh ini, butuh itu. Dan juga butuh parami bisa dikatakan. Nah itu mengerti kondisi itu dengan mengalami langsung. Misalnya retret 10 hari, retret 1 bulan. Itulah kalau Bante lebih itu juga bagian dari kebijaksanaan. Mengetahui itu bagian dari wisdom eye. Mata kebijaksanaan dalam tanda kutip. Lalu penembusan patiweda akan menghasilkan bawana maya panya. Ya, bawana maya panya. Kebijaksanaan karena hasil penembusan patiweda itu sendiri. Nah, di sini penembusan, ya levelan Arya itu adalah Sotapati Maga Pala, Sakadagami Maga Pala, Anagami Maga Pala, Arahata Maga Pala. Itu levelan Arya. Oke, tapi itu Lokutara. Ada Lokia juga. Ini pun juga ada penembusannya secara ininya. Ya, ketika Anda bermeditasi, muncul nimitta, ya kan? Muncul ya ada parikaman nimitta, ugahan nimitta, patibaga nimitta. Ini pun penembusan di levelan ini, ehipasiko di levelan ini. Oh, seperti ini ya. Oh, seperti ini ya. Ini adalah bagian penembusan di levelan itu, mencapai tingkatan-tingkatan tertentu di level itu. Berarti akan lebih memilih menerjemahkan seperti itu. Lalu seorang yang setelah punya Patibaga Nimitta, dia akan menembus upacara samadhi, menembuskan ada di kondisi Patiweda di bagian upacara samadhi. Itu juga bagian penembusan dia di kondisi itu. Setelah dia melewati Patibaga Nimitta, kondisi nimitanya stabil dan sangat kuat, akhirnya dia bisa menembus upacara samadhi. Tapi dia hanya baru bisa menembus upacara samadhi. Lalu dia latihan lagi dengan baik, mengambil satu objek dengan baik, akhirnya dia bisa mencapai apana samadhi. Ini juga penembusan. Jana 1, 2, 3, 4 sampai dengan jana 8. Ya, atas sama pati. Ini bagian penembusan. Nah, ini ada ranahnya wisdom eye, mata kebijaksanaan di levelan lokia sampai dengan jana ke-8. Ya. Lalu dia berlanjut akhirnya lakukan vipassana. Nyana-nyana itu pun bagian dari wisdom eye, mata kebijaksanaan di levelan itu. Nyana-nyana. Dan itu pun masih lokia, nyana-nyana ini. Belum lokutara. Ya, karena masih mereka akan masih bisa terlahirkan lagi karena mereka masih putu jana. Berarti kan masih berhubungan dengan duniawi, lokia itu sendiri. Walaupun tujuannya untuk lokutara itu sendiri. Nah, itu pun nyana-nyana ini bagian dari wisdom eye itu sendiri. Wisdom eye atau kemata kebijaksanaan yang terus berkembang sesuai dengan tahapannya. Sampai 16 nyana itu sendiri. Nah, lalu tiba tiba pada levelan yang lebih tinggi. Ya, artinya perpindahan antara
Putu Jana dan Arya, ya kan? Jadi dia ganti silsilah dari Putu Jana ke Arya itu sendiri. Dia sudah mulai masuk ke Lokutara. Nah, inilah penembusan yang tertinggi di levelan spiritual, tingkatan Arya. Ya, tingkatan Arya di sana, misalnya Sotapana, ada maganya. Maganyana di satu levelan Sotapana. Ya, dan itu juga bentuk dari mata kebijaksanaan itu sendiri. Level Sotapana dan anak Sakadagami berbeda. Karena di level Sotapana akan muncul Magapala, Maganyana. Di Sakadagami pun akan muncul lagi Maganyana. Dan Maganyana ini dua hal yang berbeda. Maganyana Sotapana, Sotapana dan Maganyana di Sakadagami ini berbeda. Karena di Maganyana Sotapana hanya menghancurkan tiga. Di Maganyana Sakadagami melemahkan yang dua. Nah, muncul lagi Wisdom Eye di sini. Begitu muncul Maganyana yang hanya satu momen di satu Citakana di Maganyana itu sendiri. Ya, di Wotapana. Ya, biasanya dia kalau ganti linis kan di Gotrabu baru. Nah, tapi ini ada yang Wotapana. Nah, biasanya di lineage gantian antara udah bagian Arya gitu ya. Lalu di sini berikutnya di levelan Anagami itu pun ada muncul lagi Maganyana di sana. Ini maganya kualitas Maganyananya berbeda. Maganyana yang ini di Anagami akan menghancurkan yang lima. Nah, ini berubah kualitasnya, berubah kualitas. Walaupun Maganyananya istilahnya sama, tapi kekuatan Maganyananya itu berbeda-beda. Ya, tapi hanya satu momen saja ini Maganyana ini muncul. Maganyana lalu Palanyana berikutnya. Lalu berikutnya Arahata. Arahata Maga. Itu pun sama di levelan terakhir. Ini pun bagian-bagian dari Maganyana. Yang mana ketika Maganyana di bagian Arahat ini muncul, dia akan menghancurkan semua kekotoran batin yang sepuluhnya itu. Habis dari sisa lima itu. Kekuatannya bisa menghancurkan semuanya. Maganyana di bagian Arahat. Ya, dan ini juga bagian dari wisdom eye. Kalau dengan kategori yang berbeda, dengan levelan-levelan yang berbeda. Tapi secara umum itu adalah Patiweda, Bawana Mayapanya, by level. Ya, Bante akan bisa menerjemahkan ya itu sebagai mata kebijaksanaan, itu sebagai mata dhamma. Ya, boleh juga lah kalau mau pakai istilah itu mata ketiga. Oke, yang melihat dhamma sebagaimana adanya. Oke, tapi ada tempatnya, jangan pikirin tempat deh. Ya, itu adalah levelan batin bisa dibilang. Ya, kira-kira jangan terkonsep dengan tempat. Kira-kira seperti itu tahapannya ya.